Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kan nama saya Muhammad Nandri. Nama saya Vinoviana. Nama saya Muhammad Saraji. Kami dari kelompok 8 Kimia Polimer. Ingin menjelaskan tentang absorben dari polimer alam. Nah, penasaran kan apa sih absorben dari polimer alam? Nah, nanti bakal dijelasin nih di dalam video ini, yang dimana meliputi latar belakang, kemudian nanti pembahasan tentang absorben dari polimer alam itu sendiri, kemudian nanti juga ada tentang cara pembuatannya, metodenya, kemudian nanti kita akan mengetahui tentang manfaat atau sebenarnya kegunaannya, dan pastinya akan ditutup dengan kesimpulannya. Nah, penasaran kan? Nanti juga bakal ada hal-hal menarik nih yang akan hadir di dalam video ini. Ditunggu ya. Oke, berikut liputannya. Absorban dari polimer alam, di mana hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya industri yang terus semakin hari semakin bertambah, sehingga membuat dampak positif dan dampak negatif bagi manusia serta lingkungannya itu sendiri. Salah satu dampak negatifnya yaitu pencemaran air di lautan atau pencemaran air di sungai. Bisa juga pencemaran tanah atau sebagainya. Salah satu pencemaran air yang ada di lautan bisa diakibatkan oleh pengeboran pantai secara lepas. Terus hal ini bisa ditangani dengan cara absorpsi, di mana absorpsi ini merupakan pengikatan suatu partikel pada permukaan absorban melalui atau secara kimiawi maupun fisika. Di mana pada kesempatan kali ini kita menjelaskan tentang absorban dari polimer alam, di mana polimer alam yaitu merupakan polimer yang terbentuk secara alami yang berasal dari makhluk itu sendiri. Berikut tujuannya. Apa sih itu absorben dari polimer alam? Kemudian nanti selanjutnya kita akan mengetahui cara-cara pembuatannya. Nanti akan ada metodologi penelitiannya. Kemudian juga nanti akan ada manfaat. Kita akan mengetahui mengenai manfaat apa sih dari adanya absorben dari polimer alam ini. Nah, nanti lebih lengkapnya akan dibahas lagi. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka. Apa sih polimer itu? Pengertian polimer secara arti kata adalah poli, yang artinya banyak, sedangkan meros adalah bagian. Nah, polimer dapat didefinisikan sebagai suatu molekul besar yang terdiri dari rangkaian unit struktur berulang yang memiliki ikatan kovalen. Panjang pendeknya rangkaian yang dimiliki akan menentukan banyak molekulnya. Pada umumnya, berat mol material minimal 1000, atau juga dilihat dari jumlah unit struktur di dalam rangkaiannya, yang selalu lebih besar dari 100 buah. Unit struktur merupakan susunan atom-atom dalam ruang paling sederhana, atau bisa disebut juga sebagai monomer. Nah, contoh monomer yang paling sederhana adalah etilen. Untuk menjadi material polimer, monomer harus mengalami polimerisasi yang dapat dilakukan dengan cara bulk, pemanasan, pelarutan, suspensi, atau emulsi. Nah, monomer yang tersusun dihubungkan melalui ikatan kovalen satu sama lain melalui pelepasan molekul air, sehingga dapat pula disebut sebagai reaksi hidrasi. Polimer merupakan bahan yang sangat bermanfaat dalam dunia teknik. Polimer sangat mudah dibuat, dan penerapannya mencakup berbagai bidang industri, seperti industri serat, industri plastik, obat perekat, dan penambal. Polimer terdiri dari beberapa bentuk, yaitu ada yang cair kental, karet, lunak, sampai padatan. Sifat-sifat fisik dari setiap jenis polimer tersebut sangat dipengaruhi oleh berat molekulnya, kekuatan ikatan antar molekul, kelenturan struktur polimer secara fleksibilitas, dan molekul. Nah, berdasarkan sumbernya, jenis polimer dibedakan menjadi dua, yaitu polimer sintesis yang tidak berasal dari alam dan polimer alam. Nah, untuk polimer alam ini, atau bisa disebut juga polimer organik, adalah polimer yang tersedia bebas di alam dan diderivasi dari hewan dan tumbuhan. Contoh dari polimer alami yang sudah digunakan sejak dulu adalah tumbuhan hijau, kayu, karet, kapas, wol, kulit, dan sutra. Adapun jenis polimer alam lainnya seperti protein,
enzim, tepung, dan selulosa sangat penting dalam proses biologis dan fisiologis tumbuhan dan Absorben adalah suatu padatan yang dimana dapat menghisap maupun melepaskan suatu fluida, yang dimana absorben ini itu merupakan bahan-bahan yang sangat berpori, yang dimana proses absorpsinya itu berlangsung terutama pada dinding-dinding berporinya tersebut atau pada daerah tertentu di dalam partikel tersebut. Nah, karena pori-pori absorben biasanya sangat kecil, maka luas permukaan di dalamnya menjadi beberapa kali luas permukaan dari permukaan luar. Terkait absorben dapat dibuat dengan bahan-bahan organik atau anorganik, kemudian juga dapat dibuat secara sintesis atau bisa kita bilang absorbennya buatan, bukan dari bahan alam. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwasannya absorben dari polimer alam adalah suatu zat padat, suatu bahan yang dapat mengabsorpsi yang berasal dari polimer bahan alam, seperti silika gel, karbon, dan lain sebagainya. Berdasarkan sumber juga, absorben itu dapat dikelompokkan menjadi dua, absorben kelompok polar dan kelompok non-polar. Absorben polar yaitu yang termasuk juga kita bilang hidrofilik, yang dimana di sini contohnya silika gel, alumini aktif, dan zeolit. Absorben non-polar disebut juga hidrofobik, dan itu contohnya adalah karbon aktif. Yaitu mengenai metode cara pembuatan absorben dari ampas tebu, bakal dijelaskan saja. Dan pre-treatment ampas tebu dan pre-treatment limbah karet, di mana pre-treatment ampas tebu ini, ampas tebu dicuci bersih, kemudian dipotong kurang lebih 5 cm, kemudian di oven serta di blender hingga halus hingga menjadi bubuk ampas tebu. Kemudian bubuk ampas tebu tersebut disaring menggunakan shift shaker yang berukuran 60 mesh serta ditaruh di tempat yang aman. Yang kedua itu pre-treatment limbah karet, di mana limbah karet ini didapatkan oleh pabrik karet yang telah dijemur selama 1 hari hingga limbah karet itu mengering. Di sini ada 2 prosedur analisa absorpsi. Yang pertama menggunakan waktu campuran, yang kedua menggunakan waktu kontak. Perbedaannya hanya kalau waktu campuran itu hanya dikontakkan selama 30 menit, sedangkan waktu kontak dibuat variasi waktu 30, 60, 90, 120 hingga 150 menit. Adapun hasil dan pembahasannya yaitu pada waktu pencampuran kita bisa lihat bahwa bubuk ampas tebu yang memiliki nilai optimum yaitu 70%. Hal tersebut dikarenakan absorben telah mencapai titik optimum, sedangkan jika pada 80% absorben tersebut telah mencapai titik jenuh pori-pori pada absorben yang telah dipenuhi oleh oil, di mana pada saat waktu mencapai titik optimum, waktu pencampuran 6 menit dikarenakan 6 menit merupakan limbah karet dan ampas tebu sudah menyatu dengan baik.
sehingga diperoleh nilai absorpsi sebesar 3,50235. Kemudian pada analisa absorpsi dengan variasi waktu masa abu-abu ampas tebu dan waktu kontak, bisa disimpulkan bahwa absorpsi yang optimum pada waktu 60 menit dengan nilai absorpsi 12,73485 gram, karena dikarenakan pengaruh dari kandungan ampas tebu dalam absorben yang memiliki nilai selulosa yang tinggi dan mengikat crude oil. Jadi kesimpulannya, absorben ini merupakan suatu media padatan yang dapat menyerap suatu fluida yang kemudian nanti bakal difilter, yang dimana nanti akan menyerap zat-zat tertentu dan akan melepaskan zat-zat tertentu juga. Nah kemudian absorben dapat dibuat dari polimer alam, yang dimana polimer alam ini adalah merupakan bahan-bahan yang berasal dari bahan-bahan alam yang merupakan bahan organik. Dan kemudian absorben ini juga terdapat dua jenis absorben, polar dan non-polar. Kemudian absorben ini dapat dibuat dengan berbagai cara dan metode yang sudah disebutkan tadi, jelaskan dalam video. Dan di sini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk menyaring suatu limbah, baik itu limbah logam berat dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga video dari kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, kalau misalnya ada kurangnya, silakan dicari referensi yang lain ya. Pastinya, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Where do we begin?